Kembali lagi bersama saya Pergi Ahmad Tipaldi. Kali ini saya akan membahas permainan akhir catur Raja, Benteng, dan Pion melawan Raja dan Benteng. Di sini yang diunggulkan ialah putih, dikarenakan putih memiliki pion. Dan pion putih di sini sudah jelas berniat ingin promosi atau sudah berada di baris ketujuh. Jadi di sini pion hendak untuk berpromosi satu langkah lagi. Tetapi di sini kalian dapat jelas melihat bahwa menteri raja yang berada di E8 di sini sangat mengganggu atau menutupi jalannya pion untuk berpromosi. Dan ya, posisi ini ialah salah satu posisi yang paling sering ditemui dalam permainan akhir benteng dan pion melawan benteng. Dan terkadang kita sebagai pemula tidak mengetahui caranya untuk memenangkan posisi seperti ini. Karena alasan itulah di sini saya mencoba untuk membuat video ini. Pertama-tama, sebelumnya di sini saya akan membahas sedikit terlebih dahulu permainan akhir pion benteng melawan benteng ialah salah satu permainan akhir yang paling sering ditemui. Dikarenakan benteng biasanya berperan terakhir dalam permainan catur. Jadi pertama karena alasan itulah mengapa benteng pion melawan benteng menjadi permainan akhir yang paling sering. Kedua, permainan akhir benteng pion melawan benteng ialah salah satu permainan akhir yang cukup rumit dikarenakan banyak posisi-posisi yang terlibat di dalamnya. Dan yang terakhir ialah di sini sudah pasti di sini putih sangat-sangat diunggulkan karena memiliki pion. Satu-satunya cara bertahan bagi hitam hanyalah dengan mencegah putih untuk berpromosi. Apabila benteng yang tertangkap, benteng hitam tertangkap atau diadu dengan benteng atau pionnya, maka di sini permainan akan menjadi diunggulkan bagi si pemilik pion atau pada kali ini putih. Dan itulah secara singkat mengenai permainan akhir pion benteng melawan benteng. Dan kali ini saya akan membahas posisi yang bernama Lucena Position. Dalam Lucena Position di sini sudah jelas-jelas bahwa Raja Putih terkurung. Dan apabila kalian melihat dengan sekilas di sini putih tidak dapat mempromosikan pionnya. Tetapi di sini putih memiliki cara untuk dapat mempromosikan pionnya. Bagaimana caranya? Kita akan langsung bahas. Pertama, di sini sudah jelas putih dapat melangkahkan bentengnya menuju G2 skak. Perlu diketahui bahwa Raja Hitam dapat bergerak menuju 4 petak yang berbeda. Yang pertama misalnya Raja Hitam bergerak menuju F6. Idenya ialah mencoba untuk memakan pion yang nantinya akan dibantu oleh benteng. Tetapi setelah Raja Putih bergerak menuju F8, di sini hitam tidak dapat mencegah putih untuk melakukan promosi. Jadi sama saja di sini hitam kalah. Perlu diketahui bahwa apabila hitam menggerakkan bentengnya dan putih berpromosi, di sini hitam harus memakan menteri.
Dan setelah memakan, di sini putih dapat melancarkan skak mat dengan mudah. Ya, ingat di sini putih dapat melancarkan skak hanya dengan satu benteng. Kembali ke posisi sebelumnya. Jadi Raja F6 ialah satu blunder. Lalu bagaimana dengan Raja H6? Ya, terlihat di sini hitam baik-baik saja menghindari serangan dari benteng. Tetapi setelah putih menggerakkan bentengnya menuju G8, intinya membantu petak yang akan dikunjungi pion, atau membantu pion untuk berpromosi. Di sini dengan menggerakkan bentengnya menuju G8, di sini hitam tidak dapat mencegah putih untuk melakukan promosi. Jadi sama saja hitam di sini kalah. Sebagai contoh, apabila hitam menggerakkan bentengnya menuju sini, di sini putih dapat langsung menggerakkan rajanya. Di sini putih mencoba untuk membuka ruang bagi pion untuk berpromosi. Tetapi setelah hitam melancarkan skak, niatnya ialah untuk melancarkan skak terus-menerus. Di sini putih dapat mengabaikan serangan terhadap pion nantinya dengan mengejar benteng yang berada di baris ke-1 ini. Seperti ini kira-kira. Di sini benteng harus kabur, dan perlu diketahui bahwa mengancam pion tidak akan begitu berguna, dikarenakan benteng sudah menjaga petak promosinya. Dan hitam kalah. Jadi sudah jelas bahwa pada posisi seperti ini Raja Hitam tidak boleh melepas. Raja Hitam harus menjaga petak G8 atau petak yang berada di sini, di ujung ini. Jadi langkah terbaik adalah Raja H7 atau Raja H8. Kelihatannya di sini hitam baik-baik saja, putih baik-baik saja. Tetapi di sini apabila putih mencoba untuk melakukan promosi, mencoba untuk membuat pionnya menjadi promosi, di sini benteng hitam dapat melancarkan skak terus-menerus. Sayangnya di sini Raja Hitam tidak dapat bergerak lebih jauh karena pion di belakangnya, pion yang berada di ujung ini sedang dapat diserang sewaktu-waktu. Contohnya ialah seperti ini misalnya. Hanya dengan mengancam pion, di sini Raja Putih terpaksa untuk mundur kembali. Jadi istilahnya di sini Putih tidak memiliki kemajuan. Jadi di sini Putih harus melakukan sesuatu. Dikarenakan bermain dengan ngasal sudah pasti akan mengalami posisi yang sangat tidak diuntungkan. Itulah mengapa di sini Putih memiliki taktik yang sangat bagus. Pertama-tama, setelah melancarkan skak kepada raja,
raja bergerak. Di sini benteng putih dapat digerakkan menuju baris keempat. Seperti ini. Dan sekarang putih tidak perlu takut benteng rajanya disekak terus-menerus. Karena apabila hitam mencoba untuk melancarkan sekak terus-menerus, di sini ya, pada posisi seperti ini putih dapat menghindari sekak dengan menggerakkan bentengnya menuju depan raja. Jadi di sini sudah jelas bahwa hitam tidak dapat mencegah promosi dan mau tidak mau harus merelakan bentengnya. Ya, seperti ini misalnya. Lalu setelah raja hitam mencoba mengejar, ya akhirnya di sini pion putih berubah menjadi menteri. Dan permainan akan dimenangkan dengan sangat mudah. Jadi sekelas itulah Lucena position. Jadi intinya pada posisi seperti ini, putih dapat memaksakan pion untuk berpromosi. Dan ya, cara-caranya sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi itulah permainan akhir. Raja, pion melawan raja dan benteng. Raja, pion, dan benteng melawan raja dan benteng. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.